Semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya untuk membuka sambutan di acara pada pagi hari ini dengan menurut kepercayaan saya yaitu agama Islam. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, bergerak dan bersatu di acara yang mungkin insan Pips rindukan. Sedikit saya singgung mungkin terkait tema yang saya bawakan, yaitu pererat silaturahmi menjadi satu bersama. Mengapa kata silaturahmi ini saya bawakan atau saya gembor-gemborkan di awal? Karena menurut saya kalau apapun masalah atau apapun keadaan, bila kita saling bersilaturahmi itu akan terselesaikan secara sempurna, begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian menurut hemat saya, melalui silaturahmi ini, kita dapat mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan antar sesama pegawai PIPS. Kemudian juga bisa saling menguatkan, saling memberikan dukungan, saling menginspirasi satu sama lain, dan mungkin khususnya pada dunia kerja gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian yang umumnya untuk kehidupan sehari-hari. Menurut saya dengan berbagi kasih sayang dan saling menghormati, kita dapat menciptakan lingkungan yang penuh cinta dan kedamaian. Kemudian harapan saya atau output dari adanya kegiatan pada pagi hari ini, yaitu saya berharap bahwa seluruh insan PIPS khususnya dapat mempererat tali persaudaraan tanpa memandang suku, ras, agama, budaya, serta jabatan, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk pembuka di awal. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin langsung share screen aja ya, Bang ya. Siap, lah dilanjut Mas Arya. Baik, tunggu. Apa sudah terlihat? Sudah tampil ya, Bapak dan Ibu? Sudah Mas Arya, sudah tampil. Baik. Materi yang akan mungkin saya bawakan selama kurang lebih 40 menit ke depan, yaitu seperti yang sudah tadi Bang Gia sampaikan di awal, nanti itu saya akan menjelaskan atau pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Jadi saya tuh terbiasa dengan istilah tak kenal maka ta'aruf atau tak kenal maka tak sayang mungkin dari peribahasa Indonesianya gitu ya. Perkenalkan, nama saya Arya Khalil Khalifah, lahir di Jakarta tanggal 22 April tahun 2000. Rumah saya ada di Cimahi, Jawa Barat. Kemudian hobi saya hiking, futsal, dan baca buku. Mungkin untuk lebih akrab lagi nanti bisa berhubungan dengan saya di akun media sosial saya, yaitu @arya_khalil_ itu akun Instagram. Lanjut mungkin cerita sedikit tentang awal karir saya masuk ke Saguling sendiri. Saya itu dulu bergabung dengan Edu dulu ya, Bapak Ibu. Kalau mungkin nggak asing Bapak sama Ibu yang ada di grup, sama badan atau lembaga Edu atau Energi Duta Utama. Saya itu bergabung di tahun 2021 bulan Maret, yang mungkin kurang lebih kalau dihitung-hitung tuh sampai per bulan ini udah 3 tahunan. Kemudian posisi saya sekarang adalah teknisi listrik kontrol instrumen di PLTA Lamajan. Jadi PLTA Lamajan itu subunit dari PLTA Saguling.
Mungkin saya cerita sedikit tentang PLTA Saguling. Jadi PLTA Saguling itu memiliki 7 subunit. Yang pertama ada Plengan, Lamajan, Cikalong, Bubruk, Tarakan Kondang, Keracak, dan Bengkok. Nah, seluruh subunit itu ada di wilayah Jawa Barat. Mungkin kita tarik kembali ke PLTA Lamajan itu sendiri, tempat di mana saya bekerja. Nah, saya mau cerita sedikit mungkin apa sih yang menjadi daya tarik PLTA Lamajan itu sendiri gitu ya. Nah, ini. Itu jadi ada kendaraan yang namanya lori kepada Ibu. Jadi lori itu kita gunakan setiap hari untuk sebagai transportasi dari kantor menuju ke powerhouse. Kalau secara data teknik itu yang saya kumpulkan, mungkin jarak dari lorinya itu sendiri ada di sekitar 250 meter dengan kemiringan 45-50 derajat, dan mungkin rata-rata kecepatan lori itu ada di sekitar 5-10 km per jam. Jadi setiap pagi kalau misalkan tim pemeliharaan mau preventive maintenance harian gitu, kita turun pakai lori, namanya lori. Kemudian lanjut ke bahasan selanjutnya. Nah, ini mungkin beberapa hal yang memang dari awal pembentukan grup itu banyak teman-teman yang menanyakan, ini grup mau dibawa kemana? Ini grup arahnya kemana? Tujuannya apa? Gitu. Kayak terus terang, saya berusaha menjelaskan seluruh keambiguan atau ke pertanyaan-pertanyaan dari seluruh serta di grup gitu melalui deskripsi yang sudah saya tulis. Jadi kadang kalau misalkan memang ada pertanyaan-pertanyaan ini grup arahnya kemana, saya selalu mengarahkan ke punten Pak, baca dulu deskripsinya. Jadi intinya mungkin saya bakal cerita sedikit awal grup ini kenapa bisa terbentuk, dan saya juga jujur di luar ekspektasi saya dan antusiasme dari teman-teman insan BIP sendiri itu luar biasa, patut sangat diapresiasi gitu. Jadi waktu itu saya mulai grup ini beriringan dengan acara Coffee Morning terakhir PIPS nasional itu, kalau saya nggak salah pesertanya itu hampir 750 orang. Jadi pada saat yang bersamaan, izin cerita saya sedikit, saya tuh awalnya nanyain kira-kira PIPS sendiri itu udah ada PP atau SP-nya apa belum. Nah, itu alhamdulillahnya mungkin banyak respon positif yang saya terima. Kemudian saya lanjut. Memang dari beberapa bulan ke belakang saya merasa ingin istilahnya mempersatukan, ingin membuat wadah yang saya rasa belum ada. Jadi ini sebenarnya sangkut pautnya menyangkut ke poin pertama. Jadi mempererat silaturahmi antar pegawai PIP seluruh Indonesia. Jadi saya tuh ingin ada suatu wadah yang mempersatukan pegawai tapi sifatnya umum dan bebas. Salah satunya mungkin dari grup-grup WhatsApp. Kenapa saya memilih WhatsApp? Karena rasanya di zaman sekarang itu nggak ada orang yang memang nggak megang atau nggak punya WhatsApp gitu Pak. Jadi dari WhatsApp juga pasti keseharian intens gitu Pak. Jadi mau tentang kerjaan, mau tentang komunikasi dengan orang rumah, pasti selalu megang HP dan buka WhatsApp gitu. Jadi saya ingin ngebentuk kebiasaan-kebiasaan sederhana yang memang mungkin ke depan saya nggak bisa gerak sendiri, butuh support Bapak Ibu. Kemudian tentunya tujuan kedua saya itu berhubungan dengan perpanjangan mungkin tangan saya dengan kerjasama dengan kantor pusat seperti itu Pak. Jadi yang saya maksud itu kadang beberapa informasi yang kita terima dari admin unit itu alhamdulillahnya untuk Saguling sendiri selalu informatif tentang berita-berita lagi happening di kantor pusat, semisal ada training atau webinar. Itu menurut saya informasi-informasi yang sangat bermanfaat. Kemudian, nah ini nyambung juga ke poin kedua, tujuan berbagi informasi yang bersifat umum seperti training dan webinar gitu Pak.
Jadi kita ambil satu contoh kasus waktu itu salah satu teman saya yang dari Pangkalan Susu ada, sama dari Surabaya ada. Jadi kayak sharing lah. Saya kenalan terus tanya-tanya melalui grup yang saya bentuk. Dari obrolan itu saya nanya, Pak, ikutan ODP atau enggak? Perlu Bapak dan Ibu ketahui, ODP itu yang sekarang baru dimulai programnya, singkatannya itu dari Overseas Development Program, di mana program pusat yang menyalurkan tenaga-tenaga berbakat mungkin untuk proyek di salah satu pembangkit di luar negeri, yaitu Vietnam. Nah, jujur saya apresiasi seluruh informasi yang kantor pusat adakan gitu. Tapi yang sangat saya sayangkan, perpanjangan tangannya belum ada. Nah, nyambung lagi ke cerita saya tadi ke teman saya yang ada di beberapa titik di seluruh Indonesia, saya nanya kayak, Pak, pernah ikutan pendaftaran ODP enggak? Ternyata belum tahu dia ODP itu apa. Terus saya sharing sedikit-sedikit tentang ODP gitu. Terus ternyata memang dari permasalahan yang saya lihat itu kita bisa menjadi salah satu perpanjangan tangan kantor pusat, seperti itu Pak tujuannya. Jadi saya harapkan seluruh niat baik kantor pusat itu nyampe ke seluruh pelosok negeri melalui perpanjangan atau grup yang kita bentuk. Jadi kita bersinergi juga dengan kantor pusat Pak, Bu, seperti itu. Kemudian ada langkah atau tujuan saya yang terakhir, yaitu sharing pengalaman dan permasalahan yang bersifat teknikal maupun non-teknikal. Ini sebenarnya kayak tujuannya tuh terus terang inspirasinya dari saya yang ikut ke grup teknisi instrumen seluruh Indonesia gitu Pak. Jadi itu mungkin isinya tuh teman-teman atau alumni-alumni dari STM Pembangunan Bandung yang saya ikut terjun di situ. Kemudian setiap kali ada permasalahan yang bersifat teknikal, itu kita sharingkan Pak, Bu. Baik tentang pengadaan alat mungkin, baik tentang troubleshooting, baik tentang lowongan pekerjaan, itu Pak, Bu. Jadi tujuannya atau langkah yang atau buah dari tujuan grup yang ketiga itu, saya harap kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya di bidang teknikal dengan saling berkoordinasi satu sama lain. Seperti itu Pak, Bu. Mungkin tujuan dari grup yang saya buat itu 3 poin utama ini. Kemudian lanjut, ini langkah konkretnya gitu Pak. Ke depan mungkin kita bisa adakan seperti gambar yang sebelah kiri itu ada contoh kita lagi makan-makan di UAD di PLT Alamajan sendiri, itu ada sebelah di depannya ada dulu ini apa namanya sebutannya tuh supervisor kalau dulu ya. Dia tuh ada Pak Epul, sekarang di tempatnya udah di Saguling, terus ada teman-teman dari koperasi juga. Jadi kita bisa aja ngadain acara bebas di luar, acara santai kayak makan-makan atau ngopi santai gitu Pak. Langkah konkret yang mungkin nanti akan saya laksanakan ke depan. Terus yang kedua di tengah itu yang di bagian atas knowledge sharing Pak. Jadi knowledge sharing yang diadakan langsung terjun ke tempatnya gitu. Misalkan saya mau belajar tentang PLTU dari Saguling mau ke Suralaya atau Lontar. Nanti saya ngontakin nih kira-kira bisa apa enggak melalui atasan tentunya dengan izin surat dan segala macam. Diadakanlah sebuah knowledge sharing. Yang ketiga sebelah kiri bawah itu ada tim futsal Saguling ya Pak, tim Saguling. Jadi saya tuh kedepannya mungkin ada harapan untuk mempererat tali silaturahmi itu kita adakan turnamen-turnamen yang olahraga gitu. Bisa mungkin futsal, volley, basket. Nanti kita buat skala nasional di satu tempat, kita agendakan acaranya mungkin ke depan. Dan harapannya sih kita bisa saling dekat satu sama lain melalui acara-acara seperti itu gitu. Kemudian selanjutnya itu kayak acara webinar yang tadi saya sebutkan tentang ODP program Vietnam. Kemudian yang terakhir itu arahnya ke troubleshooting. Misalnya seperti itu Pak. Kemudian lanjut.
Nah, yang saya ingin tanyakan, saya yakin di seluruh anggota grup sekarang itu memang sudah ada dari seluruh unit, pasti ada. Karena memang terus terang dari awal bulan Juli kemarin saya sudah mengkolek data teman-teman dari seluruh Indonesia. Yang ada di data saya itu ada 50 unit termasuk dengan kantor pusat. Nah, baru ada 32 orang atau 32 koordinator yang mau bergabung. Pertanyaan saya mungkin nanti bisa di-sharingkan di akhir sesi, apa yang membuat Bapak dan Ibu atau teman-teman yang ada di sini belum bergabung? Apakah mungkin arah dari grup itu belum jelas kemana? Makanya saya berusaha untuk sampaikan. Mungkin di akhir PowerPoint atau materi yang saya susun bisa Bapak Ibu sharekan ke teman-teman yang ada di unit. Gitu. Kayak di sebelah kiri saya ini ada unit yang sudah ada perwakilannya dari mulai pangkalan susu ke bawah sampai ke Timika. Sedangkan di sebelah kanan saya itu ada data unit yang belum ada perwakilannya. Jadi mungkin harapan saya ketika acara ini selesai ada penambahan unit-unit baru, penambahan koordinator-koordinator baru untuk mempererat dan mempersatukan kembali PIPS nasional ini, Pak. Dan mungkin nanti Bang Gea bisa bantu share link buat grupnya ya, Bang? Siap. Via Zoom chat. Ya. Nah, mungkin pertanyaan setelah Bapak dan Ibu bergabung itu apa sih tugas koordinator? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, tugas koordinator itu merupakan perpanjangan tangan grup silaturahmi atau program-program pusat agar mimpi-mimpi serta tujuan grup dapat tercapai secara menyeluruh ke pelosok negeri, Pak Bu. Jadi harapannya ke depan tuh kita mau ada acara apapun kita tahu, seluruh Indonesia tahu, mau ada hal-hal yang lagi happening, seluruh Indonesia tahu. Jadi kita pakai teknologi yang sudah ada untuk mempermudah komunikasi antar unit gitu Pak Bu. Kemudian yang mungkin nanti ini ada sesi tanya jawab, kita gabungkan saja di akhir setelah nanti Bang Pramono sampaikan materi yang cukup penting. Dan penutup dari saya sebenarnya berani membangun sebuah grup ini jujur terus terang sangat-sangat mungkin segelintir orang menilainya beresiko. Tapi resiko itu saya ambil dan saya sampingkan. Dan saya selalu mengamalkan atau berpegang teguh kepada prinsip yang akan saya jelaskan ke depan. Jadi prinsip saya untuk membangun grup ini tuh ada B dikali A dikali R dikali G kuadrat. Jadi mungkin udah ada yang tahu tentang filosofi ini. Jadi B-nya itu adalah belief. Kenapa belief? Karena mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengarkan atau menonton salah satu podcast terkenal. Mungkin saya rekomendasikan itu untuk menonton podcastnya Deddy Kobuzer tentang positif mind atau positif suggestion. Intinya setiap orang yang percaya akan kebaikan yang terjadi di kehidupannya itu semesta tentu akan mendukung. Jadi intinya kita harus selalu berpikir positif tentang hal-hal yang akan terjadi ke depan. Jadi saya selalu percaya di mana ketika kita berpikir positif selalu akan ada muncul berita-berita baik ke depan. Kemudian yang kedua adalah A. A itu sendiri adalah action. Jadi percuma rasanya kalau misalkan kita menginginkan sesuatu tanpa adanya aksi. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian ada huruf R. R di sini adalah respon. Ketika kita tahu kita harus lakukan apa, tentunya kita harus cepat merespon perubahan-perubahan yang memang bakal terjadi ke depan. Kemudian respon di sini mungkin bisa saya analogikan ketika admin grup ditanya oleh seluruh anggota grup, mungkin nggak bisa saya jawab atau respon secara cepat. Tapi pada intinya saya selalu membaca satu persatu komentar atau
eh, obrolan-obrolan yang memang sedang rame di grup, dan mohon maaf untuk keterlambatan responnya karena memang saya dari awal pembentukan selama 1 bulan ke belakang itu bergerak sendiri tanpa bantuan teman-teman, tapi alhamdulillahnya teman-teman senior di beberapa unit seperti Lontar, Suralaya, Labuan Angin, dan mungkin Pangkalan Susu itu sangat-sangat suportif kepada gerakan yang saya buat. Jadi R ini sangat-sangat penting. Jadi BAR itu saling berikat gitu. Ada keterikatan. Kemudian yang terakhir adalah G kuadrat. Nah, G kuadrat ini adalah tentunya God, Tuhan. Jadi saya punya filosofi di mana kalau misalkan kita melangkah dan kita mengiringi setiap langkah kita bersama dengan Tuhan, rasanya tidak ada hal-hal yang bisa mengalahkan kita. Mungkin itu saja dari saya. Atas perhatian yang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Arya. Terima kasih Mas Arya atas sambutan dan pemaparan yang luar biasa nih. Sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk memperkuat tali silaturahmi kita semua yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya memasuki acara pemaparan materi Serikat Pekerja yang Bukan Kriminal oleh Mas Pramono. Untuk Mas Pramono, dipersilakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman atau rekan kerja PLNIPS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pramono. Sebelumnya izin saya screen start. Mas, ini apa ada kelihatan dengan jelas teman-teman atau para rekan-rekan? Kelihatan, Bang. Jelas Mas Pramono. Siap. Lanjut. Sebelumnya ya terima kasih kepada teman-teman Mas Arya dan beberapa teman-teman yang senior atau bisa dibilang sepuh lah di suatu perusahaan kita, yaitu PLNIPS. Nah, ini untuk data pribadi saya, mungkin ada yang mengenal, ada yang udah belum tahu. Nah, saya berkecimpung di karir itu di 2014, itu dimulai masuk, bisa dibilang PLN Group, itu adalah Reka Daya Elektrik, bisa dibilang itu anak perusahaannya NP juga sih. Nah, dari 2014 ke 2016, selanjutnya saya berkarir di 2016 itu di PLN NP, bisa dibilang anak perusahaannya PT PLN NP, yaitu PT Mitra Karya Prima. Nah, saat ini saya bertugas di UBP Kepulauan Riau dari 2023 sampai saat ini, gitu. Nah, saya tinggal di domisili di Pekanbaru, lahir saya di Siantar, 2 Agustus 95. Islam pendidikan itu saya untuk di Kogindo sendiri saya mungkin bisa dibilang SMA gitu. Nah, oke, sampai saat ini saya lanjut ke materi teman-teman. Nah, melangkah berserikat. Ini saya utamakan untuk awal ya, disclaimer dulu untuk paling utama hanya untuk tujuan edukasi atau berbagi pengalaman. Paling utama seperti itu. Karena syarat kita untuk bersosial atau berkomunikasi itu adanya suatu organisasi paling utama. Nah, ini bukan perihal nasihat hukum. Tapi ketika kedepannya kita udah membentukkan serikat, mungkin jadi bahan
serikat untuk nasihat gitu. Nah, yang ketiga ini kemungkinan besar telah out of data atau kemungkinan besar saya mungkin hilaf gitu. Adanya perubahan gitu. Nah, kebetulan saya mungkin pernah bergabung di suatu serikat pekerja di MKP, bisa dibilang SP Mitra Karya Prima, yaitu di UP Tenayan, DPC-nya. Saya sebagai sekjen, sebagai bisa dibilang pelopor utama lah sebelum bentuknya serikat gitu. Nah, ini masuk ke materi kedua, ini aspek kedua nih, sosialisasi untuk mungkin bisa dibilang agenda kita. Terkadang mindset teman-teman perihal serikat, teman-teman itu beranggapan pertama kriminal bagi perusahaan, atau bisa dibilang wah ini bakal jadi kedepannya bakal buruk bagi karir teman-teman, karir gitu teman-teman. Jadi kembali saya jelaskan, di sini serikat bukan untuk awal, bukan kita selamanya itu tuntutan. Yang kedua itu feedback bagi kita itu, atau tugas bagi kita itu ada yang kita penuhi gitu sebelum melakukan pembentukan serikat atau bersosialisasi gitu. Nah, kedua saling memberi pemahaman. Setelah kita adanya hari ini, kemungkinan besar teman-teman mungkin ada yang belum bergabung gitu. Tolong berikan pemahaman perihal serikat pekerja ini bukan kriminal gitu. Kita ini sebagai saling wadahnya kita bersosial atau berkomunikasi antara perusahaan dan pekerja. Nah, endingnya mungkin teman-teman berpikiran nanti gini, ketika kita ada ADRT, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, itu teman-teman berpikiran ketika kita membayar iuran di mana-mana kalau misalnya serikat atau organisasi itu kalau tidak ada anggaran iuran, itu tidak terjalinnya eratnya si SP gitu. Nah, dengan adanya tadi AD dan ART, itu kan ada namanya suatu iuran atau kewajiban yang kita penuhi. Jangan sampai ketika 3 bulan berlangsung, ketika nanti ke depannya ini kita tahu ke depannya mungkin bakal jadi, mudah-mudahan teman-teman bakal akan terus pantau, atau ke depannya mungkin bakal kita terus up. Nah, jangan sampai 4 bulan, 3 bulan kita membayar uang SP, iuran SP, teman-teman itu seakan-akan inginlah feedbacknya nggak ada bagi kita gitu. Ini langkah awal baru di awal gitu, bukan perihal kita tuntutan atau ingin kita sejahtera langsung gitu. Saya bukan mengarah ke pemegang saham, bukan. Saya terus terang, saya berada di pihak teman-teman. Saya seorang pekerja intinya mas, gitu, buruh lah gitu. Nah, setelah itu kita kembali ke ketiga itu edukasikan kembali gitu. Ketika ada teman-teman yang contohnya di gambar nih, ada yang naik tangga nih yang merah nih, saya anggap ini udah tahu mindset pengertiannya mereka tuh, SP itu benar gitu. Nah, yang 5 orang ini ke bawah nih, nggak naik nih. Dan usahakan yang teman-teman yang 5 ini ajak gitu, gandeng dan beri pemahaman. Jangan sampai teman-teman meracuni yang lain gitu. Ini jadi pola pikir, takutnya biar teman-teman itu enggak terapalah, kita nggak mau terjadi apa-apa gitu ke depannya kan. Jadi terus yang keempat ini matangkan tujuan gitu. Matangkan tujuan ini kita melangkah ke depan, apa target kita gitu. Oke, target kita ya. Selanjutnya kita lanjut. Nah, ini ada gambar puzzle di pasal 28 dan pasal 28E ayat 3 di Undang-Undang 1945 serta pasal 24 ayat 1 Undang-Undang HAM ya, Hak Asasi Manusia. Puzzle ini
suatu gabungan teman-teman gitu akan berubah bentuk menjadi suatu lampu yang terang gitu. Hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, serta mengeluarkan pikiran dan tulisan tersebut dijamin gitu. Nah, mungkin beberapa teman-teman mungkin bisa memahami dan bisa mengerti gitu. Tujuan kita tuh ke depannya apa gitu. Nah, lampu ini bakal wadah untuk teman-teman terang nanti ke depannya. Nah, lanjut. Ini mulai melaju ke itu bukan kriminal. Ini menurut presentasi saya ya, yang di grup yang setelah kita masuki dan kita pahami dan kita amat, terus saya pantau 80% itu pekerja berpikir serikat pekerja adalah musuh perusahaan. Wah, kacau nih ya. Yang kedua, di mata yang nampak pasti demo, anarkis atau maupun aksi gitu. Salah gitu. Nah, 20% saya kasih plus. Kenapa persennya besar? Karena mereka lebih memahamin gitu. Pekerja memahami dan mengetahui fungsi tujuan serikat. Nah, pekerja masih ada rasa takut membentuk dan tidak tahu mulai dari mana. Itu rata-rata yang terjadi, yang saya maaf kata mungkin para senior yang udah berlalu gitu. Nah, Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum menjadi panglima tertinggi untuk melindungi setiap warga negara, termasuk melindungi hak setiap orang atau warga negaranya untuk berkumpul dan berserikat. Nah, itu di pasal, boleh dilihat di pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 gitu. Fungsinya itu adalah sama dengan advokat, pengadilan perdata. Ingat, kita ini udah berserikat berarti udah ada investasi loh bagi kita gitu. Kita ini punya backupan gitu, punya advokat gitu. Enggak kita harus ngadu ke mana-mana, enggak harus kita ke punya catatan sipil di mana, bukan ini itu gitu. Jadi itu ya, pahami yang pertama itu ya. Nah, selanjutnya nih, mulai nih. Nah, di pasal 1 angka 1 Undang-Undang tadi 2021 di 2000 ya fungsinya ya, sebagai pihak nih dalam pembuatan perjanjian kerja bersama, atau bisa dibilang teman-teman mungkin bisa memahami PKB dan penyelesaian perselisihan industrial. Misalnya nih contoh nih, kita kan beberapa amandemen atau peraturan perusahaan gitu, kita kalau ada serikat kita ikut serta di PKB, perjanjian kerja bersama, dan itu teman-teman apresiasi teman-teman itu bakal kita tuangkan di PKB nanti ketika tadi serikat pekerja sudah terbentuk gitu. Nah, sebagai yang kedua nih, sebagai wakil pekerja atau buruh dan lembaga kerja sama di bidang tenaga kerja, suatu dengan tingkatannya gitu. Nah, kita mewakili lembaga kita gitu untuk tingkat tenaga kerjaan gitu. Nah, untuk kadang-kadang untuk survei, ada keluhan gitu. Yang ketiga itu sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Nah, kita ini menjalin silaturahmi yang terdapat ya harmonis gitu. Tersampaikanlah pesan-pesan teman-teman atau pihak perusahaan tuh akan mengadakan bipartit sebulan sekali, kita ikut serta gitu dalam perwakilan beberapa unit gitu, diadakan via Zoom atau gimana gitu. Nah, selanjutnya sebagai sarana penyalur aspirasi yang tadi saya bilang, perjuangan hak kepentingan anggota. Tapi kan ini di bagian yang keempat gitu. Paling utama paling keempat itu memang di ending kita nanti, enaknya kita nanti gitu. Mungkin sekarang sakit dulu, sakit gitu. Sangat memprihatinkan lah sekarang gitu. Ini kok kenapa di sepupu kita kok punya, kita kok belum gitu. Berarti kan kemungkinan besar introspeksi diri kita ada kesalahan di awal gitu. Nah, si sepupu kita tuh udah meroket gitu. Udah ke tahap penyetaraan gitu. Nah, kita kok masih cetak di sini aja gitu. Yang selanjutnya nih, sebagai wakil pekerja buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan gitu. Nah, selanjutnya ya, itu mungkin saya skip selanjutnya nih. Ini mungkin
teman-teman mungkin bisa memahami ini adalah backupan kita memang, cuman di mana-mana perusahaan nggak akan menyuruhkan kita, nggak bakal. Ini udah dituang di pasal 22 nomor 2001 tahun 2000. Itu tuh larangan menghalangi itu perusahaan mengerti. Badan hukum perusahaan itu mengerti perihal kita ini pembentukan itu mereka tidak menghalang-halangi. Cuman yang tadi saya bilang, dari mulai awal itu mindset teman-teman harus berubah. Kadang-kadang mindset yang tadi kita mikir SP kriminal itu jadi suatu kelompok dan menjadi bumerang bagi kita, bakal kita jadi mental drop gitu. Nah, perlu diingat bahwa dalam pembentukan serikat atau organisasi buruh, pekerja tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun, termasuk pengolah atau perusahaan atau pihak manapun lainnya gitu. Nah, terus merupakan tindak pidana ini mungkin saya tidak akan sebutkan, tapi ini dibaca gitu, dan ini mungkin teman-teman pahami ini soalnya mengacu ke pasal 43 Undang-Undang 21 tahun 2000 ya. Selanjutnya ya, selanjutnya ini prosedur mungkin teman-teman tadi saya bilang yang 20% itu mungkin memahami dan 80% itu tidak memahami step by stepnya gimana sih saya melangkah. Cuman jadi masalah gini, kebanyakan yang terjadi mau mulai dari mana gitu. Nah, ini betul, serikat pekerja, serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 orang pekerja di buruh gitu. Dikarenakan kita ini ada subunit beberapa daerah dari Sabang sampai Merauke ya mungkin ya kan. Nah, subunit ini survei itu 4.000 total seluruh karyawan ada di IPS ini gitu. Nah, kita ingin mau di suatu subunit itu memiliki serikat tadi. Jadi perlu diperhatikan bahwa nama dan lambang pertama serikat pekerja serikat buruh yang akan memberitahu tidak boleh sama dengan nama yang lain gitu. Itu dia tetap punya tersendiri perihal logo. Terus yang terakhir nih, buruh yang telah tercatat lebih dahulu. Contoh gini, setelah kita ada perundingan misalnya ada agenda musyawarah antar DPC cabang nih, Dewan Perwakilan Cabang. Kita teman-teman yang ada di subunit membentuk 10 orang paling sedikit. Tentukan lambang, dasar negara, asas dan tujuan, dan tanggal pendirian, tanggal berapa, dan di saat musyawarah itu membuat absen kan, dibuat di absen itu musyawarah dan ditandatangani kepada teman-teman yang 10 orang itu sebagai dasar nanti ketika kita yang mengajukan surat permohonan catatan sipil dari Dinas Tenaga Kerja di mana kota di mana tempat kita DPC berada gitu. Contohnya nih di Saguling, unit Saguling membuat suatu musyawarah bersama ini tadi kan 10 orang, nanti buat absennya, tentukan nanti di situ tanggalnya dan tempat kedudukannya, anggotaan pengurusannya siapa, sumber dan pertanggungjawabannya siapa, keuangannya siapa. Tentunya ada juga namanya itu AD dan ART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu mengacu ke suatu pasal yang ada di acuan kita lah, suatu pasal yang ada di SP kita bentuk nanti gitu. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum paham ya, mungkin ada AD dan ART nih. ADRT itu adalah panduan aturan pasal-pasal, aturan-aturan yang dibentuk dalam bentuk tulisan dan pasal yang dimana sifatnya itu mengikat bagi seluruh anggota. Nah, tata cara aturannya hingga saat yang dan sampai saat bisa melanggar ya gitu. Ada aturan juga yang ketika kita ingin melanggar gitu. Ada aturan juga yang sanksi yang harus kita aturan yang kita langgar itu bakal ada sanksinya ke depannya gitu. Dan fungsinya memberikan gambaran mekanisme kerja dalam organisasi, yaitu anggaran dasar sebagai pondasi adanya anggaran dasar aturan
dan hukum yang dipegang oleh organisasi gitu. Oke ya, ini fix ya, Datu, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yaitu sebagai memberikan keterangan lah tentang segala, mungkin teman-teman ketika nanti gini ya, mungkin biar nggak memperpanjang nih, mungkin teman-teman nanti beberapa koordinator bakal dikumpul kembali untuk sesi kedua. Ini perihal AD dan ART ini bakal kita sambung sesi kedua ketika nanti teman-teman itu ingin tadi berkelanjutan tadi gitu. Nah, lanjut ya. Nah, setelah tadi terbentuk yang tadi mana saya bilang catatan yang awalnya tadi ada daftar hadir beberapa karyawan yang ingin membentukkan serikat, adalah dicatatkan di pasal 18 Undang-Undang 21 itu tahun 2000 itu satu-satunya syarat bagi serikat bekerja untuk menjadi subjek hukum adalah memberitahu kepada pemerintah untuk dicatat. Nah, nanti saya kasih tahu juga buktinya, contohnya nanti kan, dan saya ada juga permohonan juga. Lanjut ya. Nah ini maaf, ini sebagai contoh ya, ini tempat saya duduk berada gitu. Ini surat permohonannya untuk Dinas Tenaga Kerja di mana kota tempat kita berada. Ini belum, stempelnya belum ada ya. Ini saya ambil dari hard copy yang saya punya di laptop. Nah ini setelah 7 hari kerja itu ada balasannya nanti. Ada bukti pencatatan bahwasannya serikat kita tuh udah legal. Nah ini dia. Nah ini nanti ke depannya bakal kita kirimkan gitu. Dan ini bahwasannya sah lah, kita udah sah berserikat di mana kota kita berada atau di mana unit kita berada gitu. Lanjut. Nah, dengan demikian secara singkat pendirian atau pembentukan serikat pekerja, serikat buruh, satu harus mempunyai minimal 10 orang anggota. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Membuat ADART memiliki susunan pengurus, melakukan catatan dinas tenaga kerjaan nih. Yang kelima, memberitahu secara tertulis. Saya ulang lagi ya. Memberitahu secara tertulis kepada perusahaan atau mitranya atau sudah terbentuknya serikat pekerja atau buruh gitu. Mungkin itu paling utamanya nih gini. Nah, kadang ditanya nih setelah kita udah terbitnya nih surat catatan sipil nih, orang teman-teman yang lain tuh sibuk bertanya, ini ilegal apa legal gitu. Serikat pekerja tidak diakui di perusahaan. Ini salah gitu. Jadi serikat pekerja tidak minta diakui. Ingat, saya belajar dari teman-teman sharing saya tadi malam sama teman-teman yang ada di DPC atau DPD yang tempat saya berada gitu. Ini lucu gitu. Jadi ada suatu pengalaman yang ada di sini, cuma saya nggak sebutkan gitu dulunya gitu. Jadi mungkin kita nggak mau jatuh ke lubang yang sama gitu. Jadi serikat pekerja tidak meminta diakui, ingat ya, tidak minta diakui. Justru perusahaan diwajibkan oleh undang-undang untuk mengakui serikat pekerja. Itu berada di pasal 23 Undang-Undang 21 tahun 2000. Kepada perusahaan, serikat pekerja atau diminta mengakui tapi menyampaikan pemberitahuan gitu. Kita nyampaikan pemberitahuan ya, ingat ya. Bukan kita minta diakui gitu. Oke, lanjut. Nah, ini terobosan kita ke depannya gini. Jadi gini, terbentuknya serikat berarti ada iuran. Kita mau nggak segala-galanya kita ingin kesejahteraan ini berjiwa sosial. Gimana yang saya katakan untuk tahap awal kita bersinergi dengan perusahaan gitu. Tapi bukan saya ingin berpihak ke sini, bukan. Saya sebagai pekerja gitu. Jadi sama-sama kita membangun ini. Jadi ketika ada ADRT dan ada iuran yang ada anggaran yang kita miliki, ini sebagai wadah di mana kita bersosial tadi. Contohnya nih, ketika ada teman yang tadi pensiun atau pindah, plakat dari serikat pekerja kita tuangkan. Tapi dengan catatan kita memiliki baju dan baleho tadi agar bisa kita pampang di media. Bahwasannya kita ini udah bersinergi gitu. Paling utama. Karena kita acun, kita tetap ke bapak atau kakek gitu. Karena kita ingin berfederasi ke mereka gitu. Bukan kita
semena-mena buat serikat, itu kita nggak assalamualaikum gitu, bukan. Nah, ini kita karena ada logonya si petir tadi gitu. Nah, lanjut ya, ini mohon dipahami ya, ini mungkin terobosan kita ke depan ketika udah jalan gitu, berlangsung lah gitu. Nah, ini pulih bencana alam. Nah, kita ingin di logonya SP atau SP-nya DPC-nya PLN Indonesia Power ada di sebelahnya logo kita gitu. Gitu, yang saya minta seperti itu. Jadi kita ini bukan kita minta pengakuan dari perusahaan, bukan gitu. Kita nampakkan bahwasannya kita ini sosial gitu. Dan terus kita ini wadahnya ingin menjalin silaturahmi erat dengan perusahaan pertama gitu. Dan satu sisi kita nih sebagai mungkin ya ke depannya itu ketika kita down, perusahaan kita down atau crash, kita punya dana spare untuk membangun membantu tadi si pengasam tadi. Nah, kita bisa saling bersinergi lah ke beberapa pemegang saham gitu. Oke, lanjut ya. Nah, setelah terbentuknya nih dari mulai beberapa cabang DPC perwakilan unit, itu nanti kita kumpulkan bersama, kita remukkan lagi, kita adakan musyawarah besar gitu. Nah, kita kumpulkan perwakilan 2 orang unit, tapi dengan catatan tadi, kalau nggak ada anggaran sama aja nggak berangkat pakai apa ya kan? Mau pakai uang dana sendiri nggak mungkin kan gitu. Jadi perusahaan nggak akan mengakomodasi perihal itu gitu. Nah, untuk kita tentukan siapa ketua umum tadi gitu. Dan ini bisa terjadi langsung. Saya lihat memang pergerakannya memang dulu dada gitu. Jadi mungkin cukup sudah ada. Ini kita bangun lagi, kita bangkit kembali. AD dan RT kita samakan lagi, nanti berfederasi dengan SP PLN Indonesia Power yang DPC-nya beberapa unit atau DPC pusatnya gitu. Nah, setelah nih beberapa pihak nih, ini PKB ini punya sama nih antara belah perusahaan pemegang saham atau dengan serikat pekerja itu beremuk nanti di PKB setelah kita legal, setelah kita diakui pihak Kemenkumham, PRIN atau logo tadi itu kita bukan semena-mena dari awal ya, bukan. Logo tadi itu kita ada kan hak cipta, itu wajib karena logo itu suatu logo lambang kita, makna kita. Jadi itu nggak semena-mena. Jadi kita ajukan untuk legalnya, untuk tahap diakuinya lah dengan PRIN. Jadi Kemenkumham ya. Jadi lanjut ya. Mungkin ada yang nggak tahu nih apa itu federasi, apa itu konfederasi ini. Federasi itu kita ikut gabungannya dari mungkin ikut acuannya dari PLNIP, SP-nya PLNIP, nanti gabungan di antara serikat tadi itu, di antara 5 serikat tadi ini ada mungkin anak perusahaan buat serikat nih gabung gitu, atau enggak dari DPC lain unit gitu gabung gitu, tapi mengacu ke satu tadi yang kuning ini mengacu ke federasi. Nah, ini jadi sangat penting ya federasi itu. Jadi kita bukan semena-mena buat serikat tapi nggak berfederasi, bukan. Ini biar mensamakan isi otak, karena kita berpadu dengan yang tadi tentang kelistrikan, mungkin ada grup-grupnya tertentu yang kita harus federasikan di situ. Nah, ini konfederasi mungkin ini tahap besarnya yang udah mereka di kalangan BUMN Group, mereka lah untuk di 3 konfederasi ini bisa dibilang ketenaga listrikannya. Misalnya pertama ada PLN Batam, Nusa Daya atau apa gitu. Di 3 ini dalam 3 konfederasi ada di tiap konfederasi ini ada federasi lagi gitu. Nah, kita masuk di dalam federasi tadi gitu. Oke, ini terima kasih. Selanjutnya nih contoh yang surat permohonan yang nanti ke depannya bakal kita seperti ini. Contoh kita setelah buktinya terbit dari Dinas Tenaga Kerja, ini contoh surat permohonannya saya memberitahu ke pusat. Nah, ini dia. Oke. Nah, yang saya bingung itu ini kan ada DPC SP PLN Indonesia Power gitu. Saya bingung yang PP tadi yang saya bilang di mana-mana kok PP itu peraturan perusahaan. Jadi saya bingung. Jadi ini mungkin
tetap saya pelajari lagi. Mungkin ke depannya saya ada ikut Zoom bersama teman-teman DPC bersama Ibu Dewi Tanjung untuk perihal ini tadi gitu. Mungkin butuh support juga gitu kan. Jadi bisa berkembang lah gitu ke depannya. Nah, ini yang area Sumatera, kita mungkin mengacu ke beliau-beliau inilah. Jadi mereka mungkin penasihat kita gitu. Oke. Setelah saya balikkan kembali kepada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Pramono atas pemaparan yang luar biasa nih Mas. Sehingga nanti bisa kita mendapatkan banyak bekal Mas untuk diaplikasikan nantinya. Kemudian masuklah kita ke acara tanya jawab nih atau sharing session. Untuk Bapak dan Ibu-ibu yang ingin bertanya atau yang ingin sharing session nih, dipersilakan dengan nanti menyebutkan nama dan dari unit mana nih. Atau boleh dari kolom chat Zoom ya Bapak Ibu ya. Dipersilakan Bapak Ibu yang bagi yang ingin bertanya nih atau sharing session. Cek. Izin bertanya, suara saya terdengar ya? Kedengaran Mas, silakan Mas. Ya, perkenalkan Bapak sekalian semua, Ibu. Saya Lakman Zuladiaska dari PLTG Priok ya. Dan meja kerjanya luas kan? Ya, mau menanyakan terkait masalah organisasi ini kan itu akan dibuat ya rencananya tuh. Cuman belum tahu kapan di setiap unitnya itu akan berjalan. Cuman yang saya mau tanyakan terkait masalah anggaran yang akan nanti di setiap bulannya tuh untuk iuran ya. Nah, di sini kan di PLTG Priok itu masih ada organik sama TKWT ya, Bapak-Bapak sekalian ya. Untuk masalah hal tersebut seperti gimana ya untuk iuran per bulannya nanti ke depannya seperti apa. Dan yang mungkin nanti masalah TKWT itu sendiri, informasi yang sudah menyebar ya terkait TKWT itu sendiri kan selama 2 tahun itu bakalan kemungkinan bisa diangkat yang menjadi organik. Nah, ini juga masih belum tahuan juga nih Bapak Ibu untuk masalah tersebut seperti apa untuk ritmenya, karena kita belum ada pengalaman terkait hal itu juga sih, belum ada informasi. Mungkin bisa dibantu jawab ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bang Pram, mangga Bang, barangkali mau. Baik. Makasih Mas. Bagus sih. Perihal iuran itu mungkin dapurnya masing-masing DPC nanti remukan, tentukan berapa, dan yang pertama itu tidak memberatkan ke teman-teman yang TKWT, dan disepakati bersama untuk siapa ketuanya DPC-nya. Nanti kalau perihal sharing atau apa nanti coba kita sama-sama di koordinator unit menginformasikan ke teman-teman yang ada di struktur. Nah, kalau perihal TKWT ini mungkin teman-teman yang TKWT ya, memang dilema karena kita itu mengacu ke peraturannya Kemenaker, di mana aturannya itu Omnibus Law Cipta Kerja gitu. Jadi yang dimengacu tiap tahun kita kontrak gitu sampai batas 5 tahun. Sampai batas 5 tahun itu perusahaan memutuskan ingin diangkat apa ingin di-cut gitu. Nah, terlintas dari itu tersebut itu bisa berubah ketika nanti kita ada ikut serta di pembentukan peraturan perusahaan tadi. Ketika SPT jadilah jadi personal, nanti kita remukan ya aspirasi teman-teman bakal kita tampung ya. Kenapa ya ini ya contohnya kenapa sepupu kita itu gini, kenapa kita gini gitu, itu bakal kita tuangkan nanti karena ya itu tadi mereka perusahaan ingin mengacu ke peraturan si Kemenaker karena kita nggak ada serikat, jadi mereka nggak ada halangan untuk mengacu ke peraturan Kemenaker gitu teman-teman. Oke, jelas ya. Mas, izin Mas, tambahan Mas.
Siap. Baik, Ade Sujana dari Jati Gede, Pak. Izin. Halo. Siap. Gimana? Terus. Ya, Gimana, Pak? jadi mungkin itu nanti bisa kali ya dijelaskan di ADART-nya terkait masalah iuran ya antara TKWT maupun yang organik ya. Jadi memang tadi luar biasa penjelasannya Mas ya. Mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan dalam waktu dekat ini dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena momennya pas ini di Agustus ya, 17 Agustus sebentar lagi kita merdeka. Nah, mudah-mudahan dengan doa dari seluruh pegawai Kogindo ini, PIPIS ya, mudah-mudahan bisa kita segera untuk kapan perumusan ADART lah. Jadi ADART ini nanti akan dipakai untuk seluruh pipis yang ada di setiap unit. Nah, nanti mungkin kalaupun mau direka-reka sedikit-sedikit ya, di-improve ya, nanti mungkin itu. Terus terkait tadi yang pertanyaan PKB. PKB itu kan apa namanya ya? Sebetulnya dulu sempat ada itu. Cuman yang tanda tangan itu perwakilan dari kantor pusat kalau nggak salah. Nah, ini sebelum jauh melangkah ke sana, ayo kita mumpung masih semangat ini ya, Pak ya. Saya rasa momennya sudah bagus. Ya, saya sih mendukung 1000% kita lanjutkan perjuangan ini untuk langkah selanjutnya sampai setiap unit ada serikat pekerjaannya. Oke, itu aja mungkin Pak. Makasih. Siap. Makasih, Mas. Mungkin gitu ya, mungkin jelas ya. Mungkin sekarang lagi sibuk kita perihal merancang mungkin perihal yang ADRT udah jumpa yang lama-lama. Jadi saya sempat kecewa tuh di awal bersama Zoom meeting teman-teman gitu. Jadi kok bisa vakum gitu. Alasannya itu memang sangat saya nggak bisa jelaskan itu. Jadi perihal seperti pro-nya ke perusahaan pertama gitu. Yang kedua, kedepannya kita rubah, mohon bimbingan dari para senior teman-teman yang lama-lama itu kita tetap sama-sama ya, bukan menyudutkan, cuman kita sama-sama belajar. Mungkin kesalahan yang sebelum-sebelumnya itu bisa kita jadi pelajaran untuk kedepannya ini kita melangkah kembali. Jadi semangat buat teman-teman perwakilan unit, mungkin DPC mungkin siap-siap, tolong edukasi teman-teman, beri pemahaman perihal yang tadi ini, karena ini bukan suatu kriminal bagi perusahaan, bukan juga suatu yang sangat merugikan perusahaan, bukan gitu. Ini kita mengacu ke depannya bersosial dulu ke teman-teman. Jadi bisa teman-teman acuannya kenapa bisa besar serikat itu ya tadi ADRT-nya jelas, anggarannya kemana gitu. Jadi kita bisa sosialkan ke teman-teman gitu, ke lingkungan setempat juga gitu, atau enggak ke beberapa bencana alam atau ke karyawan yang ada bencana sakit ya, yang bisa jadi pelajaran ke depannya. Mungkin kita bisa jadi buat suatu asuransi gitu yang kita backup sendiri gitu, yang bisa jadi ya mungkin nggak bisa lah 100%, mungkin kan bisa jadi kita bakal 30% mungkin dipenuhi dengan serikat. Itu yang sangat nanti ke depannya perusahaan membantu perusahaan lah, bersinergi bagi kita gitu. Jadi ke depannya itu bukannya kita berlawanan gitu. Kita ingin ada komunikasi bersama manajemen, pihak-pihak yang terkait, pemegang saham atau beberapa jajaran direksi gitu. Jadi kita ini bukan musuh gitu. Kita ini suatu lembaga yang dimana para karyawan buruh ingin komunikasinya terjalin dengan erat bersama perusahaan gitu teman-teman. Jadi oke ya, fix ya gitu ya. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi lain, silakan teman-teman. Makasih. Izin tambahan sedikit, mungkin ya Bang. Kalau tadi terkait pertanyaan Bang Laka, Munzila dari Priuk ya, itu sebenarnya kayak teman-teman TKWT atau mungkin teman-teman Priuk banyak juga yang TKWT gitu ya Bang. Terus terang, saya juga TKWT Bang.
Saya baru beberapa tahun di sini, 3 tahun, jalan ke tahun keempat. Jadi permasalahan yang memang ada di teman-teman TKWT itu kurang lebih sama apa yang saya alami sekarang gitu Bang. Jadi harapannya ke depan jangan ada paradigma bahwa TKWT atau organik itu ada batasan untuk ikut serta dalam gerakan-gerakan yang kami susun ke depan gitu Bang. Jadi tolong terbuka aja, soalnya memang secara detail saya belum memahami atau belum mempelajari tentang adanya peraturan-peraturan yang memang mengikat di undang-undang tentang pegawai TKWT untuk ikut serta dalam acara keorganisasian perusahaan seperti ini. Cuman yang penting semangatnya terus dijaga Bang, itu aja sih. Dan TKWT nggak gerak sendiri, banyak teman-teman senior yang ngedukung. Itu sih Bang, Bang Laka ya tadi. Kemudian tambahan, Bang Mas. Ade Bang, bentar. Ini tambahan nih. Saya juga TKWT loh gitu. Saya juga TKWT, itu tidak ada batasan, nggak ada yang melarang perihal TKWT berserikat, itu nggak ada. Dimana walaupun ada kontraknya sebulan, kalau dia bisa ikut serta serikat ya, walaupun iuran tiap hari ada gitu ya, itu ya bisa ikut serta ya, maaf kata bisa jadi struktur, dalam struktur, bukan bisa jadi struktur gitu. Jadi mereka tuh nggak ada batasan perihal ini nggak bisa ikut dengan TKWT, itu suatu mindset yang bakal melemahkan teman-teman gitu. Itu tadi bumerang tadi, usahakan banyak kan nih yang udah menjabat, yang terjadi itu mereka teman-teman tuh memberi bumerang pada teman-teman yang TKWT. Jadi jangan patah semangat, tetap kita semangat terus lah, jangan sampai putus asa lah gitu. Kita sama-sama berjuang kok, saya TKWT juga kok gitu. Nggak ada bedanya sama mereka gitu. Toh gaji pun sama, kita sama-sama bergaji, yang cuma beda cuman dia apa? Mungkin diapresiasi ya mungkin gitu. Jadi kalau bagi saya ya malahan yang saya pandang dari peraturan perusahaan yang saat ini saya pahami di IPS tuh nggak ada yang membedakan, saya rasa ya di cuma status sama yang tadi apresiasi sih gitu. Jadi tetap kita perjuangkan lah, ini harus gimana kejelasan teman-teman yang TKWT ini ya, harus kita selalu support, kita harus sama-sama berjuang gitu ya, sama jangan dibeda-bedakan, di kota-kota kan jangan lah gitu. Jadi sama intinya, sama-sama berjuang, kita sama-sama gimana caranya membentuk ini. Jadi yang saya lihat ya, mereka teman-teman itu jadi down gitu, jadi mereka tuh takut seakan-akan nggak lanjut kontrak gitu. Nah itu sih, cuman karena kita ya teman-teman ini bakal edukasi teman-teman, jadi usahakan tolong pelajari, pahami, dan kita ajak, dan jangan sampai mindset tadi itu, mindset yang ketika serba takut atau jadi bumerang sama kita ketika ini, itu suatu salah sih. Jadi makasih ya, mungkin itu ya teman-teman, mungkin ada lagi. Izin Mas Pramono, ini ada dari kolom chat nih Mas pertanyaan. Pertanyaannya itu, Mas mau tanya, Mas sudah tahu apa ya? Izin ini Mas. Tadi katanya kita tidak perlu ada pengukuhan atau persetujuan perusahaan. Nah kalau begitu bagaimana langkah untuk membuat PKB, sedangkan PKB dibuat di antar SP dan perusahaan Mas? Gimana kira-kira itu Mas? Ini ya mungkin saya mengarah ke pengadilan tinggi ya, pengadilan pengadilan kita ini udah advokasi gitu. Jadi fungsi serikat itu sama dengan advokasi perdata. Jadi gini, ketika seperti itu ya kita bakal ajukan mengacu ke pengadilan industrial gitu. Jadi perihal itu mungkin pertama mungkin adanya mediasi perihal ini tadi sama Dinas Tenaga Kerja untuk awal. Mediatornya ada dari beliau mereka. Jadi kita tuh bukan masa ya, kalau perihal PKB itu pasti PKB pasti. Kalau perusahaan udah tahu kita ada serikat, PKB itu pasti akan terjadi yang jadi masalah yang dulu itu, mereka tuh menganggap vakum dikarenakan itu tadi ada hal kepentingan gitu. Jadi ya itu pastilah, ini kita punya lembaga hukum. Jadi beberapa hakim itu ya terus terang memang
dari Serikatnya Pekerja Federasi Konfederal gitu. Jadi kita bisa gitu. Jadi bukan semena-mena kita tuh nggak ada badan lembaga hukumnya nggak ada. Bukan, jadi ini harus terjalin. Perusahaan tahu gitu, ibu tahu ini semua bakal PKB, bakal di peraturan amandemennya per 2 tahunnya perusahaan tuh bakal kita revisi gitu. Jadi perusahaan tuh bakal mengambil, kita tuh bakal serta dalam konversi meja bundar tadi gitu. Jadi untuk pembentukan si PP tadi gitu. Cuman kan ada step-stepnya nih yang harus kita lalui gitu. Jadi gitu ya, finish ya. Terima kasih banyak. Saya pertanyaannya teman-teman. Kemudian Mas, satu lagi nih Mas dari kolom chat. Mas mau tanya ke Mas Pramono, Mas sudah tahu kira-kira tentang atau hambatan dalam rangka pembuatan serikat pekerja di IPS, Mas? Kalau sudah tahu, mungkin bisa di-sharing Mas apa saja strategi Mas Pram yang akan Mas lakukan bersama tim nantinya. Nah, ini mungkin saya nggak bisa jawab di sini gitu. Jadi mohon nanti karena kita nggak mau terjadi apa-apa ya. Ini tetap menjaga eh, apa kehormatan teman-teman gitu. Jadi mungkin itu tadi kedepannya bakal dikoordinasikan ke beberapa DBC nanti. Mungkin Mas Arya dan teman-teman di grup koordinator kita sama-sama kita rembukan yang tadi itu. Gitu. Jadi intinya strategi nggak mungkin lah saya buka gitu. Jadi ini saya tahu siapa gitu. Jadi intinya kita bukan kriminal. Pada intinya tadi yang dari awal saya jelaskan, kita ini mengacu ke sosial awalnya, atau gimana mempererat silaturahmi antara pekerja dan perusahaan itu utamanya. Oke teman-teman. Jadi mungkin ada juga yang beberapa teman-teman itu ini pengalaman Pramono mungkin cukup itu berpikir untuk tidak, kita sama-sama belajar gitu. Bukan semena-mena saya itu lebih paham gitu teman-teman saya di serikatnya dulu gitu. Jadi bukan semena-mena saya menggurui, intinya sama-sama di yang forum misalnya ada kata-kata misalnya salah ini, kita intervensi nanti ketika di forum kedua gitu. Jadi teman-teman nggak bakal aman lah, jangan sampai kecewa lah gitu. Terima kasih ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau yang ingin melakukan sharing session. Iya, untuk Bang Pramono, saya Dimas dari Suralaya. Izin bertanya nih, kan yang saya dapat info itu STWJ untuk serikat itu sudah ada ya di grup itu. Tapi di ADRT-nya juga kan kita belum ada, baru untuk perencanaan. Nah, kalau setahu saya itu ADRT dulu, baru nanti STO dulu gitu Pak. Untuk berserikat, saya mendukung penuh. Karena kita didasari dengan undang-undang yang tidak melanggar undang-undang gitu. Jadi saya mendukung penuh, dari Suralaya siap mendukung untuk serikat. Dan terjadinya PKB itu antara kantor pusat ataupun dari kantor pusat dan serikat gitu. Cuman saya izin bertanya gini, Mas Pramono, untuk langkah lebih bagusnya itu untuk yang di unit-unit itu harus bagaimana? Itu harus ada arahan dari Mas Pramono. Kalau misalkan sudah ada terbentuk dengan koordinator itu, ya nanti seharusnya melangkahnya kita biar nggak salah langkah gitu di unitnya. Karena memang ya itu banyak yang tadi bilang ada TKWT, terus ada pun juga yang menyampaikan ke kita juga, ini kalau yang sudah kita historik ke belakang ya, itu sudah ada yang historik belakang itu dia membentuk serikat dan pada akhirnya ketuanya dan wakilnya itu ya dilego gitu. Dan pada akhirnya serikat tidak jadi lagi. Nah, saya mengasih saran ke Mas Pramono, kalau bisa komitmen kita nanti itu harus kukuh, Mas. Jangan sampai terjadi yang kayak dulu-dulu lagi gitu, Mas.
Dan untuk anggota-anggota nantinya juga harus ada adindumnya, Mas. Biar semakin kita itu bersemangat untuk berserikat, gitu, Mas. Mungkin itu, Mas, ya. Oke, saya minta untuk dibuatkan komitmennya antara dari, ya mungkin ini saya nggak tahu nih awal mulanya terjadi gitu kan, apakah tujuannya, ya saya mohon maaf, bukan ini, Mas Pramono tujuannya seperti apa, Mas Arya tujuannya seperti apa, kan kita selama ini kita juga nggak tahu nih, apakah tujuan kita bersama-sama atau bagaimana kan gitu. Ya mungkin itu aja sih, Mas. Ya, makasih Mas. Oke Mas, itu mungkin saya paham lah gitu. Tidak mau jatuh ke lubang yang sama gitu. Betul. Terus terang dari kami ya, dari ini ya, kami bukan semena-mena membentuk STO ini, bukan gitu. Jadi gini, ini STO khusus untuk pembentukan awal, bukan udah legal, bukan gitu. Jadi ini semacam masih kita, apa sih yang terubah gitu, apa sih amandemen apa yang kita lakukan perihal yang ADRT yang sebelumnya udah ada gitu. Jadi kalau perihal yang mengingat ada kepentingan, boleh dicek Mas. Ini saya tanggal 14 Agustus saya udah nggak di sini, cuman niat saya membentuk serikat pekerja ini ya amal jariah pertama Mas. Kebetulan saya dapat tawaran Mas di perusahaan lain. Jadi gini, kebetulan teman-teman yang ada di struktur menempatkan saya di penasehat. Jadi gini, tapi teman-teman tuh berharap saya tetap ada di sini gitu. Jadi ini bukan semena-mena perihal jabatan yang saya terima, bukan Mas gitu. Jadi intinya saya di sini ingin membantu kita sama-sama. Ya pada inti tadi, kenapa si sepupu tidak seindah yang kita miliki gitu. Itu sih Mas. Jadi mohon jangan ada perihal jabatan, boleh dicek saya per 14 Agustus saya udah nggak di sini lagi. Jadi mohon ini saya sebagai penasehat, dan saya mungkin bakal teman-teman, jadi mungkin saya inilah apa mungkin bisa jadi penasehatnya gitu. Jadi mungkin itu saja Mas. Intinya saya nggak ada berkepentingan perihal yang tadi gitu, yang sudah itu ya saya nggak gitu. Jadi intinya sama-sama kita membangun, boleh dicek nanti mungkin ada surat persetujuan atau surat pernyataan perihal keikutsertaan serikat gitu atau di struktur gitu teman-teman. Terima kasih. Boleh saya tanggapi, Mas? Sebelum ditambahi, izin menanggapi dulu ya Pak. Apa diperkenankan? Ya, jadi sebenarnya sih kalau untuk langkah-langkah memang seperti halnya yang tadi dijelaskan oleh Bang Pram, kita belum bisa secara masif, Pak. Makanya saya butuhkan koordinator-koordinator tiap unit itu rencananya memang dalam waktu dekat akan ada Zoom meeting yang saya akan laksanakan. Jadi pesertanya itu seluruh koordinator, Pak. Mungkin informasi-informasi yang tadi Bapak tanyakan terkait harus ada pelindung atau harus mengukuhkan dulu komitmen agar hal-hal yang hal-hal di masa lalu tidak terjadi di sekarang gitu Pak. Kita sebenarnya sudah ada langkah-langkah yang preventifnya gitu Pak, untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa di kepengurusan sekarang. Intinya seperti itu Pak. Mungkin nanti dalam waktu dekat di grup koordinator ada informasi terkait rapat atau Zoom meeting. Nah, nanti arahnya ke arah sana Pak. Intinya gitu. Mungkin yang bisa saya jelaskan hanya sebatas itu saja Pak. Monggo Pak. Boleh saya tanggapi lagi, Mas? Silakan Pak. Ya, oke. Terkait untuk Bang Pramono. Berarti Bang Pramono ini sudah tidak lagi ada di PIPS atau bagaimana tuh? Per tanggal 14 Pak. Per tanggal 14 gitu. Oke, siap. Berarti sudah di luar ini ya, di luar PIPS ya? Betul. Saya ada di luar PIPS ya. Itulah.
Oke. Tapi saya ucapin terima kasih karena sudah di luar masih mau bantu kita, kan gitu. Dan untuk selanjutnya untuk Bang Arya, kemungkinan kalau untuk koordinator ya memang perlu Mas Arya, karena gini Mas, koordinator ini harus tetap dikomitmenkan, jangan sampai tidak gitu. Karena ya memang nanti akan ada gonjangan-gonjangan ataupun nanti akan ada ujian-ujian yang begitu yang harus dilewati gitu. Dan nanti kalau bisa yang kurang paham mengenai berserikat itu ada di dasar undang-undang itu. Nanti mungkin ada yang misalkan koordinator juga harus tahu undang-undang itu. Jadi kita tuh berserikat boleh kan gitu. Dan ini undang-undangnya dan ini dasarnya kan seperti itu. Mungkin gitu sih. Ini cuma hanya saran dari saya, Pak. Baik Pak, terima kasih atas sarannya Pak. Silakan mungkin Bang Agung. Sorry, Bang Abdul Gia. Ya, siap Mas. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Izin bertanya, Bapak-Bapak. Silakan Mas Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya nih untuk teman-teman yang sudah menginisiasi grup nasional. Bahkan saya juga sempat kaget, wah ternyata baru ada yang 3 tahun, ada yang beberapa tahun gitu. Kemudian yang saya ingin tanyakan juga untuk pembentukan DPC atau koordinator, karena kan dulu juga sempat ada dan memang berbeda nasib gitu dengan di unit asal saya. Artinya saya juga sempat berkoordinasi dengan PPIP untuk menanyakan langkah-langkah bagaimana ke depannya untuk serikat itu, dan sempat diarahkan juga, dan alhamdulillah ada pertemuan ini. Kemudian yang kembali ke pertanyaan saya itu, bagaimana jika nanti kawan-kawan yang menginisiasi di unit masing-masing mendapatkan intervensi atau ya dipanggil lah gitu, bahasa kasarnya, sedangkan kita serikatnya belum terbentuk. Nah, apakah ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menghadapi kondisi seperti itu? Mungkin itu saja. Terima kasih, Bapak-Bapak. Terkopi ya pertanyaan saya, Pak. Terkopi Pak, terkopi. Mas Arya boleh tanggapi Mas, gimana? Mohon maaf Pak, tadi saya lagi menulis, bisa diulang ke inti pertanyaannya? Iya, untuk pertanyaannya adalah ketika nanti misalkan DPC itu akan dibentuk atau koordinator-koordinator akan dibentuk, melihat dari pengalaman yang sudah-sudah itu di unit asal saya, apabila nanti ada intervensi dari manajemen atau ada pemanggilan lah seperti itu, entah untuk klarifikasi dan lain sebagainya, kiranya sudah disiapkan langkah-langkah apa gitu. Sedangkan kan kita serikatnya belum terbentuk nih, masih ke arah sana. Nah, kebanyakan dari kawan-kawan ini khawatir di hal tersebut. Jadi kiranya ada nggak langkah-langkah yang bisa diambil atau sudah disiapkan ketika ada kondisi seperti itu? Terkait langkah-langkah mungkin kembali lagi belum bisa kita share, tapi akan kami persiapkan Pak ke depannya. Mungkin terima kasih atas masukannya. Ini salah satu kayak mungkin temuan gitu di lapangan. Ke depannya mungkin kita akan persiapkan dan kita koordinasikan ke setiap koordinator unit Pak. Mungkin seperti itu Pak. Mohon maaf sebelumnya bila kita belum secara masif terbuka mengenai langkah-langkah ke depan. Intinya fokus kita tuh di edukasi dan edukasi dulu Pak. Baik Pak, terima kasih juga. Setidaknya ketika kita sudah tahu, sudah ada langkah-langkah kan, ada keberanian untuk teman-teman dan kesadaran terutama untuk melangkah ke arah pembentukan gitu. Jadi buat kawan-kawan, barangkali di sini juga ada kawan-kawan saya, ya harus kita dukung dan kita ikut serta. Jadi jangan cuma mendukung,
ketika rekan-rekan yang ikut serta itu dipanggil atau lain sebagainya, teman-teman menghilang yang lainnya. Nah, ini yang sering terjadi juga, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya, Pak. Izin Pak. Ya, ya. Ya, silakan Pak. Dari baru ya? Ya betul. Ya, silakan Pak. Terkait jaminan keselamatan ya yang tadi diinformasikan ke teman-teman. Nah, kemungkinan besar banyak teman-teman yang nggak bergerak di unit-unit itu karena jaminan keselamatannya sendiri tidak ada, Pak. Nah, kemungkinan langkah apa yang bisa diambil? Apakah ada kesepakatan dari unit-unit lain untuk bersatu terkait jaminan keselamatan teman-teman? Karena saya rasa untuk melangkah lebih jauh, tapi belum ada jaminan keselamatan untuk teman-teman itu akan nihil pergerakan, Pak. Terima kasih. Izin menjawab mungkin ya Pak. Kembali lagi mungkin kita harus memahami langkah yang kita lakukan itu bukan kriminal Pak. Satu yang harus digarisbawahi, satu itu. Jadi ketika mungkin saya juga belum paham secara detail maksud jaminan keselamatan apa yang Bapak maksud, apakah mungkin ada nanti ada promosi, demosi, atau mutasi yang Bapak maksud itu jaminan keselamatan, atau mungkin saya belum paham lah tentang mekanisme yang Betul, mungkin Pak. gitu. Itu yang saya maksud itu mutasi atau demosi. Nah, Yang itu yang saya maksud jaminan keselamatan. Nah, sudah dilampirkan kan tadi sama Pak Pramono bahwa 80% pemikiran teman-teman itu bahwasanya serikat pekerja itu sebagai ancaman untuk perusahaan. Nah, jangan sampai ketika kita mau membentuk, nah teman-teman unit ini merasa sebagai ancaman, baik orang-orang manajemen unit merasa sebagai ancaman. Kita ini sebagai ancaman. Begitu. baik Pak. Jadi intinya kembali lagi ketika memang ditanya langkah, intinya kita akan persiapkan Pak, cuman belum kita bisa share secara masif. Mungkin yang bisa saya sampaikan, tolong edukasi teman-teman dari unit. Nanti mungkin materinya bisa Bang Pram sama saya share ke tiap-tiap koordinator. Mungkin dari harapannya ke depan tuh dari koordinator yang memang sudah ada bisa mempresentasikan kembali ke unit-unit yang barangkali di mana pada kesempatan kali ini tidak bisa ikut hadir gitu Pak. Mungkin Bang Pramona ada tambahan? Ya, perihal ancaman Mas. Mungkin ancaman tadi mungkin ya bukan yang dari segi dari pihak perusahaan, malahan dari pihak yang udah berkecimpung di jabatan gitu. Jadi gini, ya intinya sama-sama lah nanti kita rembukan kembali di grup yang lain yang di koordinator. Jadi tetaplah saya edukasi nanti teman-teman. Jadi kebanyakan terjadi itu ya memang ada beberapa buzzer gitu. Jadi yang tadi terjadi ya pinginlah berkedudukan mereka gitu. Jadi mereka nggak mau adanya ini terjadi gitu. Jadi harapannya ini pun kita ada beberapa senior yang udah kita koordinasikan ke beberapa yang ada di kantor pusat dan yang lain beberapa unit ya. Jadi kita bersosialisasi itu bukan mengacu ke ancaman tadi. Ini mungkin ada oknum, bukan perihal yang tadi saya sebutkan tadi, bukan perihal di pihak manajemen perusahaan. Pihak manajemen perusahaan itu nggak ada Mas. Jadi menurut saya nggak mungkin, menurut saya nggak masuk akal. Ini pasti ada suatu mungkin buat ancaman gimana Mas buat ngedon gitu. Dulu sempat seperti ini Mas dulu beberapa pengalaman. Jadi pihak perusahaan itu welcome gitu. Jadi nggak ada sanggup paut dan perihal kita dimutasi itu cerita lama tuh memang kondisi mungkin kondisinya sangat memang kondisi lagi melebar atau kita lagi naik-naiknya mungkin itu. Jadi mungkin persepsi teman-teman itu vakumnya ya diberi jabatan gitu. Jadi mungkin ini saya pertama bukan saya mengarah ke perusahaan tapi ke teman-teman gitu. Jadi gimana caranya hilangkan mindset takutan tadi gitu. Jadi seakan-akan teman-teman itu ada di zona yang benar-benar ingin nyaman aja. Jadi itu gitu aja. Jadi ya jadi cukup jelas ya teman-teman. Jadi mungkin nanti selanjutnya kita didiskusikan di grup yang di koordinator. Oke, terima kasih. Izin menambahkan Bang. Jadi mungkin
pada intinya langkah yang kita ambil ke depan itu kita sudah tahu maksudnya sejarahnya seperti apa gitu. Kita nggak ngambil langkah secara tanpa strategi yang mungkin tepat gitu. Kita selalu memikirkan hal-hal yang memang menjadi kerugian atau bakal menjadi permasalahan ke depan untuk kepengurusan kita melalui konsultasi kita yang telah kita bangun dengan kepengurusan sebelumnya. Jadi jangan khawatir bila memang ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi oleh Bapak dan Ibu yang ada di forum atau tergabung dalam koordinator silaturahmi PIPS ini, Pak. Paling dari saya gitu, Pak. Izin nambahin, Pak. Halo. Izin nambahin, Pak. Halo, izin nambahin, Pak. Ya, silakan. Halo. Ini Mas Arya, Mas Pramono ya. Jadi kita harus bisa mitigasi resiko yang paling terburuk ya. Jadi kalau bagi saya orangnya nggak aneh-aneh. Kalau saya solidaritas ya. Saya menjunjung tinggi solidaritas. Ketika nanti kalau memang ada teman-teman yang intimidasi, bahkan Mas bilang ini bukan kriminal, ya memang bukan kriminal, nggak bakalan ditangkap sama polisi gitu loh. Bukan itu poinnya, tapi ketika ada intimidasi ya kan yang sudah terjadi di para senior terdahulu mungkin ya pelajaran itu harus kita ambil sehingga aksi kita ya kita boleh misalnya melaporkan kepada dinas ketenagakerjaan setempat ya kan misalnya atau memang kalau kita memang solid demo aja kantor pusat apa susahnya. Mungkin Mas Pramono kan udah nanti tanggal 14 sudah nggak ada nih. Nah, jadi beban itu sudah ada sama teman-teman kita semua gitu loh. Jadi kalau memang kita mau solid ya, saya yakin serikat pekerja ini ya kita sampaikan aja dengan baik-baik. Kalau memang nggak diterima, kalau memang dari pimpinan perusahaan mengintimidasi ya sudah ambil solusinya seperti apa gitu. Jadi sampaikan kita nggak usah main petak umpet ini nanti kita jangan begitu. Kalau memang ini bukan kriminal sampaikan aja. Jadi gini step-stepnya seperti ini tahapannya disampaikan aja. Mulai terbentuk koordinator nanti buatkan ADRT-nya sebar bila perlu karena teman-teman di unit pun ya saya yakin mungkin setara pelaksana senior sampai ke bawah yang akan bersibuk gitu loh. Karena sekelas supervisor ke atas itu akan sulit karena waktunya juga pasti mereka akan ada target-target tertentu bahkan mereka sudah di zona nyaman kalau supervisor ke atas itu jadi kemungkinan untuk ngambil resikonya juga buat apa gitu loh. Jadi ya teman-teman saya ingin menyampaikan bahwa kita harus positif dulu kalau memang ini dibenarkan oleh aturan yang ada ya sudah jalan aja. Ketika memang terbentur ya kan ada intimidasi dari manajer segala macam saya yakin mungkin pasti ada WA dari manajer maupun dari kantor pusat segala macam untuk bahwa kita ngapain sih buat serikat gitu karena fungsi-fungsi itu sudah diambil alih oleh kantor pusat ya. Mungkin itu aja Mas Pramono, Mas Arya ya tolong kita positif aja dulu ya. Makasih. Bang. Kalau izin boleh nambahin nggak, Mas Arya? Siapa nih? Enggak. Ini Mas Arya, kantor pusat langkah-langkahnya itu kalau sudah tercium SK keluar Mas. Jadi jangan sampai langkah itu lebih cepat yang sudah dicium kan gitu. Maksudnya begini, sudah tercium akan ada SP, tapi belum disahkan SP-nya. Nah, langkah nanti yang akan diambil oleh kantor pusat itu akan kecium siapa-siapanya, akan di SK-kan. Seperti itu. Jadi kita, ini yang ditakutkan orang-orang ini seperti ini. Jadi SP, makanya gimana ya? Jadi kantor pusat langsung ngasih SK ke pegawai tersebut. Nah, jangan sampai nanti yang ada habis semua. Ya, gitu. Pak. Maksudnya ayo kalau mau kita bikin SP
kita harus lebih cepat langkahnya. Andaikan jadi ibarat kata itu kita lebih satu langkah dibandingkan yang di sana gitu. Jadi jangan sampai nanti orang-orang sudah banyak, kantor pusat sudah mempunyai data, semua yang ada data tersebut di SK-kan semua. Kita sebagai karyawan, kita nggak bisa apa-apa di situ. Betul. Udah Nah, demo aja, demo Nah, kita. maksudnya kita begini, mungkin begini, yang dilangkahkan oleh Mas Arya adalah edukasi, semacam peduli bencana, peduli lingkungan terhadap kegiatan yang memang positif seperti itu. Itu memang boleh kita ambil, tapi di satu sisi juga kita harus cepat, Mas. Jangan sampai yang ada di grup di situ itu semua habis, gitu, Mas. Itu yang terjadi yang dulu-dulu seperti itu. Ya Bang, izin menanggapi Bang. Jadi kembali lagi saya sampaikan, kita nggak ngambil langkah yang memang kita tidak pikirkan sebelumnya Bang. Kita udah sharing juga sama orang-orang terdahulu yang memang masuk dalam kepengurusan. Jadi pada intinya kita selalu mempersiapkan langkah yang memang kemungkinan terburuknya bakal terjadi gitu Bang. Makanya saya minta tolong nih, tujuan adanya saya tadi pemaparan unit mana aja sih yang belum terdaftar koordinatornya. Nah, itu harapan saya seluruh, kalau misalkan memang ada semangat untuk ke arah sana, tolong bantu saya buat ajak lagi teman-teman unitnya, ajak lagi kenalan unitnya yang memang belum ada grup koordinatornya gitu. Itu sih Bang. Jadi saya udah nangkep tujuannya Pak Dimas dan Bang Ade ya tadi. Intinya kayak tolong ada payungnya lah gitu. Sedia payung sebelum hujan. Saya sudah menangkap Bang Pak. Jadi tolong ke depannya feedback yang saya ingin dapatkan itu ketika saya udah berani maju nih, saya minta tolong untuk bantu untuk menyuarakan atau merangkul teman-teman yang memang belum ada koordinator unitnya. Itu saja sih Pak. Bang, tambahan nih Bang. Perihal tadi demo ya. Bukan saya mau mengarah situ teman-teman. Jadi gini, mungkin kedepannya nih ketika penyelenggaraan kita nih untuk DPC mungkin buatkan baleho, buatkan penolakan perihal menyudutkan atau perihal ketika SP dibuat, kenapa baru muncul SK gitu. Jadi tiap unit membuatkan mohon foto berdiri dengan baleho, terus nanti teman-teman update status WA ke teman-teman, nanti bakal kita upkan ke perihal DPC PLNIP, bakal kita musyawarahkan ke depannya perihal yang jangan ada demo. Mungkin teman-teman demo itu berada ada izinnya step by stepnya, mungkin ke beberapa instansi pemerintah atau ke kepolisian terkait. Jadi gini, mungkin kita beberapa unit tolong buatkan ini perihal, sebenarnya awalnya pelanggaran kita sih nggak ada sih gitu. Jadi sebenarnya kalaupun udah ini kan SP udah ada di beberapa unit udah punya. Jadi kita tuh karena terbentur tidak ada anggaran yang pertama. Kalaupun saya mungkin kaya mungkin saya tetap buatlah beberapa baleho, nanti tiap unit buat balehonya, buat bentuk penolakan ketika kita pembentukan serikat kenapa diintervensi sama perusahaan, jadi gitu. Jadi bukan demo, jadi mohon di unit, tapi unit ya nampak unit mana gitu, dipoto rame-rame, buatkan bannernya rame-rame, nanti buatkan di status WA teman-teman. Jadi mungkin kalau memang teman-teman yang pendahulu nggak mau ada terjadi yang lubangnya sama, mungkin itu bisa kita jadi solusi. Nanti mungkin kita akan ke beberapa federasi serikat pekerja. Mungkin jelas ya teman-teman. Udah Saya mungkin gini boleh Mas izin Pramono. menambahkan. Sedikit aja Mas Pramono. Mungkin gini, mungkin setelah ini kita buatkan status di WA, kami ingin berserikat, Pipis ingin berserikat. Gitu aja, seluruh unit, seluruh orang share di situ. Kalau memang mau mulai dari sekarang. Siap. Ya kan? Siap. Iyalah. Mas. Siap. Setuju Mas. Jadi mungkin teman-teman di sini pertama jangan sampai kendor lah intinya. Semangatnya ini tetap kita lakukan sharing ke beberapa teman-teman DPC atau DPD yang serikat pekerjanya SPPLN, SPIP, mungkin mereka udah mengerti. Kebetulan mungkin dalam waktu dekat saya akan berkunjung ke diamannya suatu pengurus. Jadi mungkin saya ingin cerita gitu. Jadi saya ingin cari pendapat dan ingin nasihat gitu. Jadi intinya ke depannya kita sama-sama. Jadi yang perihal tadi itu mungkin secepatnya mungkin bisa kita laksanakan. Jadi
karena kita punya ADRT yang terdulu lama, kita punya tertidur lama, mungkin itu bisa jadi acuan. Pertama mungkin beberapa kita miliki bakal kita amandemenkan dulu beberapa item-item yang udah kan udah cukup lama, 2014 sama cukup 20 tahun ya, 10 tahun mungkin, jadi berlalunya. Jadi mungkin kita akan koreksi lagi dan menyamakan beberapa ADRT yang di Federasi SP PLN, teman-teman. Jadi gitu. Tadi Boleh Bang izin Sahlan, menambahkan, Pak? silakan Bang Sahlan. Mungkin pendapat saya terkait ketakutan teman-teman di unit masing-masing, baik unit Kogindo ataupun unit IP ya, PLN IP, terkait mutasi, demosi, ataupun promosi sebelum terbentuknya PP, selagi kita tidak membuat masalah dengan atasan, dengan user, kita melakukan pekerjaan dengan dengan kegiatan sehari-hari dengan biasa, tidak membuat masalah, dan kita misalnya membentuk PP ini tidak mengganggu jam kerja kita, saya yakin alasan-alasan untuk hal-hal tersebut tuh kayaknya minim. Jadi saya harap teman-teman semangat untuk membentuk PP ini, karena yang dibilang Mas Arya tadi terkait pembentukan PP ini bukan kriminal. Nah, dalam tanda kutip kriminal tersebut itu, saya yakin kalau misalnya kita menjalankan pembentukan PP ini tidak berpengaruh terhadap kinerja kita di unit, saya yakin masalah-masalah tersebut bakal terminimalisir. Mungkin itu pendapat dari saya. Yuk, teman-teman, semangat ya. Semangat. Makasih Bang. Ya, makasih Bang. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi mungkin cukup mungkin ya. Bukan, begini Mas, saya tambahin ya. Jadi tambahin saya tadi menanggapi yang tadi pernyataan tadi. Jadi bukan kita nggak ada masalah dengan manajer, tapi nanti manajer itu yang akan buat masalah dengan kita karena apa? Manajer juga ditekan sama pihak kantor pusat. Makanya saya bilang ini tadi yang disampaikan dari Suralaya itu betul. Kita itu harus sudah ada antisipasi seperti apa. Mungkin beberapa unit mendukung manajernya, tapi jangan salah, ada manajer yang mungkin tidak mendukung, bahkan tidak mau adanya serikat ya. Jadi sehingga itu ya. Jadi tadi juga di chat bahwa ingat saham kita itu 99,99% punya IP ya. Pernah orang IP-nya sendiri itu mengatakan bahwa saya cuma ada satu serikat di sini, nggak boleh ada dua serikat. Nah, hal-hal seperti itu, Pak, gitu. Jadi mungkin yang generasi tuanya IP mungkin mendukung, tapi generasi mudanya IP ini saya khawatir tidak mendukung. Nah, itu. Jadi kita itu harus punya mitigasi yang tepat. Saya nggak mau ada kawan-kawan saya nanti yang menjadi korban, ya kan? Jangan sampai nanti anak istrinya atau sampai rusak lah gara-gara seperti ini ya. Jadi memang kalau kita memang ini mau berjalan dengan baik ya sudah awali dengan kebaikan. Kalau memang dipanggil sama manajer sampaikan aja gitu ya. Gitu sampaikan aja dengan baik, tidak usah tahu. Dipanggil kantor pusat sampaikan aja. Kalau memang kasih solusi kantor pusat, kalau memang nggak boleh ya sudah. Tapi kalau memang teman-teman mau saya bilang ya, kalau saya bilang jalan pintas ya sudah. Kita kalau mau bersatu, ya, aksi itu di depan gedung Kogindo, selesai itu. Itu aja. Bang. Izin Bang, Bang Ade ya. Saya mau nanya untuk Jati Gede sendiri, kira-kira koordinatornya udah disiapin apa belum ya Bang? Sudah ada, ini udah kita dikoordinasi dengan grup. Nanti saya WA Mas Arya. Nah, intinya itu udah Bang. Intinya saya nangkap apa yang emang dijadiin ketakutan, keresahan di setiap unit meskipun emang perbedaan ada sedikit perbedaan di setiap unitnya gitu Bang. Jadi intinya nanti mungkin informasi-informasi yang senior sampaikan di sini, bapak-bapak yang sampaikan di sini kita tampung, kita catat dan kita rembukan langkah apa yang memang tepat untuk menghadapi masalah-masalah yang memang akan terjadi gitu di depan Pak. Mungkin dari saya baru bisa kasih gambaran seperti itu Bang. Kalau gini deh, Bang Ade kalau misalkan nanti mau ngobrol secara tatap muka sama saya, monggo gitu. Mau misalkan di Saguling atau di luar Saguling, mangga. Kita ngobrol aja langsung Bang gitu. Karena saya juga
tahu Bang Ade dari beberapa teman-teman senior. Sebelum Bang Ade waktu itu ada teman-teman Jati Gede juga yang ke Saguling karena ada acara Pekan Olahraga Nasional. Saya apresiasi, maksudnya kayak, oh ini nih ternyata orang-orang Jati Gede gitu. Saya harapannya sih ketemu Abang secara langsung. Terus jangan kayak, tolong nih sampaikan salam ke sini. Jadi mending kita ketemu aja, ngobrol langsung gitu Bang. Terus saya kemarin tuh baru ngobrolnya sama Bang Afwan. Kemudian saya juga udah coba ngontek ke beberapa orang yang menurut saya bisa diandalkan menjadi koordinator. Dia malah menolak dan melemparkan ke senior aja gitu Bang. Jadi maksudnya kayak sebenarnya Jati Gede ini pro apa enggak gitu Bang. Jadi pertanyaan bagi saya sebenarnya. Mungkin nanti setelah Zoom meeting, monggo mau telepon atau mau ada pertemuan, silakan diatur aja Bang jadwalnya. Bang Arya, boleh izin menambahkan nggak? Silakan. Ya buat semua rekan yang ada di grup ini nih, buat senior-senior saya, buat junior-junior saya, seharusnya dan sikap yang harus kita ambil gitu dengan adanya para inisiator muda yang sekarang nih, kita nggak usah banyak argumen A, B, C, D, E, F, G dulu. Kita lihat dulu gitu langkahnya yang mau diambil. Karena mereka ini yang kayak Mas Pram, Mas Arya, sebelum berani membuka Zoom meeting ini tuh untuk silaturahmi intinya gitu, mereka udah lebih dulu mempelajari semua hal yang berkaitan dengan serikat pekerja yang ada di PIPS ini. Dari mulai yang kejadian yang baru-baru sampai bakal ada ya kejadiannya seperti apa tuh mereka semua tuh udah dapat masukan gitu. Jadi buat teman-teman senior, teman-teman junior, teman-teman semua yang ikut di grup ini, tenang dulu, kita percayakan dulu sama inisiator muda ini, terus nanti informasi lebih lanjutnya atau ada langkah apa yang memang sudah bisa di-share itu pasti nanti nyampe ke masing-masing DPC gitu. Jadi jangan dulu begini, jangan dulu begitu, jangan dulu takut begini, jangan dulu takut begitu gitu. Karena kalau terus-terusan masuk pertanyaan seperti itu nih, kesannya tuh kayak kita ini akan memaksakan sesuatu kegiatan yang belum tentu legal kegiatan ini apa enggak, dan wadahnya juga belum jelas. Nanti malah timbul kepanikan di pihak manajemen yang akhirnya timbul punishment ke bawah gitu. Makanya untuk semuanya yang ada di grup ini, sabar dulu, santai dulu, tenang dulu, kita lihat dulu nih apa yang akan dilakukan Mas Arya dan jajarannya gitu. Karena saya yakin dia juga nggak mungkin ambil tindakan-tindakan yang sifatnya bisa membahayakan atau merugikan teman-teman yang lain gitu. Jadi saya pribadi sih saya mendukung lah gitu apa yang akan dilakukan Mas Arya ini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bang atas saran dan Izin menambahkan juga Mas Arya. ya silakan. Ya, betul yang tadi diomongin sama Bang Coach ya. Ini kan baru awal ya, baru awal. Kita percayakan aja dulu ke inisiator kita ini, dalam artian Mas Arya. Kita dukung nih apa kebutuhan Mas Arya dulu nih. Kayak contoh tadi kan udah disebutin koordinator masing-masing unit yang belum bergabung nih. Mungkin bisa langsung dikonfirmasi aja di grup ini, mungkin ada perwakilan-perwakilan yang belum gabung, langsung konfirmasi langsung ke Mas Arya sendiri gitu. Kita dukung aja awal-awal kebutuhan awalnya lah, apa aja yang dibutuhkan oleh Mas Arya, agar tidak merembet ke mana-mana gitu. Kekhawatiran itu nggak perlu lah ibaratnya. Mungkin itulah, Mas. Betul Bang, terima kasih. Mungkin ada lagi?
Karena kalau saya rasa untuk kekhawatiran sampai manajemen tahu mungkin bohong ya, kalau misalkan manajemen pusat nggak tahu, pasti udah tahu lah. Yang langkah selanjutnya itu kita tinggal dukung aja apa kebutuhan Mas Aryanya aja. Mungkin itu. Itu Bang, terima kasih Bang. Mungkin saya kembalikan lagi ke MC. Bang Abdul. Oh, oke Mas Arya, terima kasih. Mungkin tidak ada lagi Mas ya, atau bagaimana Mas? Tunggu Mas, Masih ada ya? satu lagi. Siap. Satu lagi. Setelah ini apa kita mesti nunggu info dari Mas Arya atau memang ada agenda selanjutnya setelah Zoom ini? Koordinator dulu Bang. Koordinator, kapan deadline-nya? Kemarin kan infonya yang Sanggau apa? Ada berapa tuh Sanggau itu yang belum ada koordinator? Contohnya masih banyak itu yang table putih. Share screen ya, bentar. Yang table putih itu ya. Jaringan ya Mas Arya? Jaringan ya Mas? Bentar. Silakan Bang. Nah ini kan yang kemarin Mas Arya itu sampaikan ada berapa kemarin 4 itu ya yang apa Sanggau, Sintang, Bau-Bau ya atau mana itu? Ya, Saya pikir gini, itu. Bang. Gini Bang. Waktu itu memang saya udah punya database 32 yang memang sudah bergabung. Nah, sisanya 28 ini 18 ini sudah saya upayakan semaksimal mungkin. Sudah saya chat satu persatu orang yang memang ada di unitnya masing-masing. Cuman respon dari mereka kurang kooperatif dan memang saya nggak mau banyak berharap daripada capek sendiri gitu Bang. Jadi makanya kalau misalkan memang dari orang-orang yang ada di Zoom meeting sekarang bisa ngebantu saya buat nge-collect data-data memang orang yang ada di list sekarang. Jadi silakan chat aja nomor yang ada di WhatsApp deskripsi. Saya berulang kali udah bilang. Intinya gitu Bang. Saya butuh bantuannya koordinator dulu. Dah gitu Bang. Tunggu dulu. Kalau koordinatornya ya nggak terkumpul juga, apa akan terus nunggu koordinator atau memang dari unit udah bisa ngebentuk paralel ya, maksudnya ngebentuk struktur dan lain-lain kan gitu. Gimana? Ya terbukti acara saat ini belum saya rekrut semua koordinator, langkahnya tetap jalan kan Bang. Jadi maksudnya pertanyaan Bang. Jadi kayak saya tetap gerak. Intinya tolong bantu koordinator itu dulu saja Bang. Itu. Oke. Ini PLTU baru 2 maksudnya apa? Kan di situ udah ada nih PLTU baru. Nah ini ada saya lihat PLTU baru 2 ini maksudnya gimana? Nah, baru ada tuh. Betul. Padahal grafis. Ya izin menjelaskan, saya tuh mengkolek datanya memang dari website resmi PIP sendiri, di mana kedua PLTA yang tadi disebutkan memang ada. Nah saya belum tahu keadaan di lapangannya itu apakah memang ada 2 unit kah atau kepengurusannya berbeda atau ya pokoknya seperti itu. Ada hal-hal yang memang saya tidak tahu dan masih saya akui terbatas pengetahuan saya. Jadi tolong aja konfirmasi bila memang mana ada unit yang gabung nih ke unit baru 1 sama aja. Jadi enak ke sayanya gitu Bang. Oke Bang, ini PLTU baru 2 silahkan dihapus. Kan udah ada nih PLTU baru 1. Cukup, itu cukup kok. Bang, itu baru berarti 1 daerah berarti ya?
Betul, 1 unit. Ini PLTU baru 2 Palian yang dimaksud itu unit barunya kami. Oh, berarti satu kabupaten kota berarti ya, Mas? Betul, 1 rumpun Bang di Oke, 1 unit saja. siap. Berarti tinggal 17 unit lagi yang memang belum terkumpul. Mangga Ini membantu. yang timur ini, yang Papua ini manajernya Pak ini ya Pak Maskur ini. Nah, Itu itu udah manajer Satu areanya, lagi Mas. Satu Itu lagi. manajer areanya kalau Jayapura itu, yang MPP. Iya. Cuma kalau untuk Jayapura pikernya Iya, itu ada Mas iya. Robi dari ex Labuan Ada itu. Robi ya. Rumpun saya belum kopi ya. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Oke. Ini menambahkan nih, mungkin banyak bertanya apa harus menunggu teman-teman yang lain. Bukan sih. Sambil berjalan ini tetap jalan yang udah ada. Jadi ini mungkin cukup sih 5 yang udah catatan sipil cukup sebenarnya 5 subunit. Cuman kita minta keselarasan lah. Itu sama-sama lah mereka tuh ikut serta dengan aksi kita gitu. Jadi jangan sampai ini nggak teredukasi secara komplit, atau jangan sampai ada yang saya kok nggak kebagian, saya kok nggak ada terapa gitu. Jadi kita nggak sampai kayak gitu. Jadi tetap menunggu teman-teman yang lain agar teman-teman tuh bisa memahami dan terkoordinir lah Mas maksud itu. Silakan teman-teman. Izin. Ya maksud saya gitu Mas Pram. Jadi ya kalau memang bukan kriminal ya sampaikan aja. Nanti setelah ini kalau ini setelah ini kita ikutin. Saya dari awal saya pasti ikutin gitu loh. Karena memang saya sendiri setuju dengan adanya pembentukan serikat ini. Itu aja ya poinnya. Makasih. Izin Bang. Masih. Izin Bang Ade. Ya, Bang Ade itu saya mau nanya Bang, ikut juga ke ya sebut aja aktivis waktu pas kepengurusan tahun sebelumnya ya Bang, atau enggak Bang? Halo, ya saya termasuk orang yang kena imbasnya, itu aja ya. Terima kasih Bang. Yo, itu pertanyaan dari siapa? Saya Bang, Arya. Oh ya, siap. Oke, itu Mas Arya ya. Nanti kalau mau lebih jelasnya telepon aja saya. Ayo. Terima kasih. Baik, lanjut lagi ke MC. Ya, mungkin sudah tidak ada lagi ya Mas ya. Untuk selanjutnya mungkin sudah berakhir ya Pak sesi tanya jawab atau sharing session kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Semoga nanti sesi sharing kita pagi hari ini menjadi penyemangat kita dalam melakukan segala tindakan yang akan kita rencanakan untuk kedepannya. Kemudian sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini, izinkan kami mendokumentasikan ya Bapak Ibu ya kegiatan pada pagi hari ini. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kamera Zoom nih Pak. Pada hitungan nanti 1, 2, 3 kami akan memfoto layar nih Pak. Izin ya Bapak Ibu untuk mengaktifkan layar masing-masing kamera. Oke, siap. Aduh, yang nggak ada kamera mungkin di sesi yang lain ya Bapak ya. Siap. Coba saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan waktu ya untuk ikut di Zoom kita pada pagi hari untuk memperlancar silaturahmi kita Bapak Ibu ya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu manajemen PLN Indonesia Power Service, moderator serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Kemudian saya juga mewakili dari teman-teman yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala kata dan perbuatan. Sebelum mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, tadi dibuka dengan pantun nih Bapak Ibu. Izinkan saya juga menutup dengan pantun kembali. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Dicampur gula, enak sekali.
Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lain di kemudian hari. Siang hari makan kuaci, makan bakso sama Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live.